Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Dwi Ramadhani dengan NIM 11241038 dengan dosen pengampu Ibu Langgeng Sri Handayani SEMM. Di sini saya ingin membuat video sesuai dengan perintah pada ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini saya ingin membuat salah satu konsep dasar dari teori pengambilan keputusan manajerial pada salah satu dari berbagai aspek ekonomi manajerial ini. Penjelasan singkat dari teori pengambilan keputusan manajerial ini merupakan inti dari ekonomi manajerial. Teori ini menggabungkan teori ekonomi, khususnya mikroekonomi, dari ilmu pengambilan keputusan atau sebagai alat analisis seperti matematika ekonominya atau ekonometrikanya dan teknik optimisnya untuk menemukan solusi paling efisien bagi masalah yang dihadapi pada suatu organisasi atau perusahaan. Pada penjelasan yang pertama, saya ingin menjelaskan konsep pada teori pengambilan keputusan manajerial. Secara mendasar ini, proses pengambilan keputusan manajerial ini terdiri dari langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuannya. Biasanya itu untuk memaksimalkan suatu profit atau meminimalisirkan biaya pada suatu pangsa pasar. Seperti itu. Proses ini melibatkan pada yang pertama itu identifikasi tujuannya, yang yaitu menentukan target yang ingin dicapainya, misalnya menaikkan menaikkan pangsa pasarnya atau untuk melakukan efisiensi biayanya. Selanjutnya, definisi masalahnya ini untuk menemukan hambatan pada suatu bisnis yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya, analisis resiko dan ketidakpastiannya, menilai variabel eksternal seperti regulasi atau pesaingnya yang tidak bisa dikendalikan dengan sepenuhnya pada perusahaannya. Makanya itu kita melakukan teori dalam mengambil keputusan manajerial. Yang pertama itu ada pada bagian pondasi konsep. Nah, di sini ada pilar ekonomi manajerial. Tujuan strateginya ini untuk menentukan suatu pilihan yang paling strategis demi untuk mendapatkan pilihan yang paling logisnya. Pada metode analisisnya ini biasanya teori pengambilan keputusan manajerial ini bisa diambil dari menggunakan mikroekonomi matematika seperti melakukan statistika atau pokoknya menggunakan perhitungan kuantitatif. Selanjutnya, pada bagian yang kedua adalah saya ingin menjelaskan pada studi kasus analisisnya, yaitu pada studi kasus Nokia. Nah, kenapa saya mengambil pada studi kasus Nokia? Jadi kita akan melihat bagaimana raksasa teknologi ini mengalami kejatuhan akibat mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi manajerial. Pada zaman 1990-an itu Nokia itu mengalami kenaikan drastis, tetapi pada saat tahun 2025 sampai saat ini, kenapa Nokia dapat mengalami keturunan drastis, yaitu pada saat ia mengalami pesaing. Nah, konsumen ini telah bergeser secara radikal ke arah teknologi layar sentuh atau touchscreen dan ekosistem aplikasi, tetapi Nokia tidak dapat memajukan dengan melakukan hal tersebut. Pada analisis yang berdasarkan teori ini, mengapa mengabaikan peluang? Yang pertama itu mengabaikan biaya peluang atau opportunity cost. Nokia terjebak dalam bias biaya histori atau sunk cost fallacy. Jadi perusahaan Nokia ini sudah merasa mengeluarkan banyak uang, tenaga, serta juga mengembangkan Symbian atau Mego gitu. Akibatnya mereka enggan melakukan kemajuan atau mengikuti pada zaman yang telah semakin modern. Nah, pada penurunan pangsa pasar Nokia ini dapat dilihat pada 2007 ini masih sedikit meningkat, tetapi pada 2010, 2013 sampai saat ini sangat melemah.
Bahkan pada pangsa pasar global di tahun 2013 ia sangat benar-benar melemah sampai 3% tingkat pembelian pada Nokia itu. Nah, angka ini dapat menjadi bukti nyata bahwa secara kuantitatif beberapa membahayakannya keterlambatan dalam mengadopsi inovasi terbaru dan mengalami kegagalan dalam mengevaluasi resiko pasarnya. Nah, ini yang terakhir rekomendasi keputusan manajerialnya, yaitu sebagai solusi pembelajaran agar krisis serupa tidak menimpa organisasi lain. Nah, berikut saya ingin menjelaskan 3 rekomendasi keputusan manajerial yang berbasis pada teori optimasi dan manajemen resiko. Yang pertama ada pivot fleksibel dan adaptif, di mana manajemen harus memiliki keberanian untuk membuka ekosistem riset dan pengembaliannya. Nah, pada saat teknologi internalnya sudah terlihat tertinggal, keputusan yang paling logisnya itu adalah mengadopsi kembali standar teknologi global yang sudah menurun, terbukti efisiensinya seperti Android, daripada memaksakan ego mengembangkan sistem internal yang tidak kompetitif. Nah, pada penyelarasan komunikasi organisasinya, yang paling utama dalam mengatasi masalah ini menurut saya itu harus mengeliminasi kerja yang harus berani gitu untuk tidak mengeliminasikan pada kerja yang penuh ketakutan. Nah, jalur pelaporannya itu harus dibuat secara transparan. Kenapa? Sehingga pada saat terjadinya kelemahan produk dapat dideteksi sejak dini tanpa ada manipulasi data performanya. Yang ketiga ini analisis sensitivitas resiko secara berkala. Nah, pada bagian manajer itu wajib melakukan evaluasi periodik terhadap nilai guna produk di mata konsumen. Nah, hal ini itu sangat penting karena untuk menunjukkan keputusan investasi yang diambil masih bersifat optimis di atas atau justru segera dilakukan evaluasi atau disesuaikan melakukan dengan perbaikan eksternal internalnya seperti itu. Baik, setelah sudah penjelasan seperti ini, sebagai penutup dari sebuah rangkaian presentasi ini, mari kita refleksikan kembali pada antara teori dan realitas bisnis. Pada kasus Nokia bukannya sekedar sejarah masa lalu, melainkan sebuah peringat sebagai pada semua bisnis, khususnya seorang calon manajer atau pengambil keputusan strategi di masa depan. Nah, jadi inti keputusannya pada teori pengambilan keputusan manajerial mengajarkan kita untuk selalu melihat melampaui batas angka tersebut. Nah, kita itu dituntut untuk selalu melihat sebagai mana opportunity cost atau peluang pada saat masanya, agar selalu pada saat bukan masanya lagi kita harus tetap ada di situasi berkembang dan bertahan, dan memastikan tidak adanya hambatan atau manipulasi informasi di dalam tubuh suatu organisasi atau perusahaan itu tersendiri. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga wawasan ini mengenai aplikasi konsep optimasi ekonomi ini dapat memberikan perspektif analitis yang baru dan adaptif lah dari kita semua. Baik, saya cukupkan untuk presentasi ujian akhir semester saya pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penjelasan atau pemahaman saya yang mungkin belum banyak saya memahami juga. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.